Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa di zaman yang semakin modern ini, tantangan dakwah akan semakin kompleks. Oleh karena itu, untuk kita bisa melaksanakan dakwah dengan sebaik-baiknya, ada prinsip-prinsip yang harus kita ketahui. Yang pertama, dalam berdakwah kita harus lemah lembut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizul qalbi lan faddu min hawli. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi kasar, tentulah mereka akan menjauh darimu. Pemirsa yang dirahmati Allah, kisah Fir'aun adalah contoh ibrah pelajaran bagi kita. Bagaimana seorang Fir'aun yang melampaui batas bagi seorang manusia yang ia menganggap dirinya sebagai Tuhan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mengirimkan Rasulnya, bahkan mengirim 2 Rasul sekaligus, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, dalam rangka untuk mendakwahi Fir'aun. Allah tentu tahu bahwa walaupun Fir'aun itu diberi dakwah oleh Rasul, tetapi Fir'aun tidak akan tunduk kepada Rasul-Rasul itu. Yang paling penting adalah dakwah adalah suatu kewajiban bagi kita. Perkara berhasil atau tidak, tetapi proses dakwah harus kita lalui, kita sampaikan kepada mereka. Dan itulah tugas kita yang terberat. Berdakwah dengan lemah lembut adalah prinsip untuk kita semuanya. Kemudian yang kedua, dalam berdakwah kita juga harus memperhatikan bahwa dakwah itu butuh proses. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arsyuh. Quran surat Nuh ayat 7, yang artinya dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ini sebagai pelajaran. Apakah Allah tidak bisa menciptakan langit dan bumi hanya dengan 1 masa? Mampu, bisa. Tetapi Allah memberikan ibrah pelajaran kepada kita bahwa semua butuh proses. Walaupun kita mampu, tapi kita harus berproses. Begitu juga dalam dakwah, kita harus butuh proses yang harus kita jalani sesuai dengan keadaan umat yang kita hadapi.
Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, kita harus mengetahui situasi dan kondisi. Bagaimana kita mengetahui kisah ketika itu ada seorang yang di zaman Rasulullah, ia melakukan buang air kecil di dalam masjid, dan ketika itu ada sahabat yang ingin memukulnya, tetapi Rasulullah melarangnya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah berdakwah sesuai dengan situasi dan kondisi yang akan mereka dakwahi. Orang yang melakukan perbuatan buang air kecil di masjid, tentu ia belum paham, sehingga Rasulullah membiarkan orang tersebut dan menasihatinya. Itulah bahwa prinsip dalam dakwah kita, salah satunya harus kita mengetahui situasi dan kondisi umat. Semoga kita semuanya selalu berhati-hati dengan situasi dan kondisi ketika kita menyampaikan dakwah kepada umat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.